Selamat bergabung kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dipersilakan untuk mengaktifkan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayahnya kepada kita bersama. Sehingga kita dipertemukan dalam acara webinar virtual mengenai nutrisi penting cegah stunting pada Senin 21 Juni 2021. Salawat beriringan salam kita hadiahkan buat baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamnya, dari zaman kebodohan sampai zaman yang berpendidikan terang benderang yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Kasibina Ketahanan Remaja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solo, Ibu Karmawati SEMM, yang kami hormati narasumber kita pada kesempatan kali ini, Kak Cynthia Mutiara Zaini dan Ibu Irma Ratna Armaida. Agar berjalannya acara kita dengan baik, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Azra Aikdil Akbar. Kepada saudara disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan memandunya secara Islam. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Allahumma ighfir lil muslimina Ini si Om. wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min azabil qabri la ilaha illa anta Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fidi wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur aurati wa amin rawati Allahumma fazni min bayni yadayya wa min qalbi wa min yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika bi'azamatika an uftala min tahti. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini. Selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara Engkau ridhoi yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua ya Allah. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemuliaan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi ini. Ya Allah yang maha pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Di hati kami yang bebas dari kesombongan, kearifan, kebinasaan, ampunilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Dan dosa orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini, ya Allah. Karena bila Engkau tidak mengampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami. Dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia,
Marilah kita dengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Kasibina Ketahanan Remaja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solo. Kepada Ibu Karmawati STMM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber dari Duta Genre Putri Indonesia tahun 2020 dan narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Solo yang alhamdulillah sudah bergabung pada kesempatan ini. Yang saya hormati anak-anak dari Forum Genre Kota Solo yang sudah menggelar acara webinar ini dalam rangka memperingati Hari Harganas 2021. Selanjutnya peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir secara virtual dalam rangka mengikuti webinar dengan tema Nutrisi Penting Cegah Stunting, memanfaatkan 1000 hari pertama kehidupan untuk anak Indonesia bebas stunting. Selanjutnya, salawat serta salam juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dan barokah. Peserta webinar yang saya hormati, salah satu masalah gizi yang menjadi program prioritas pemerintah saat ini adalah stunting. Stunting merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terganggu yang ditandai dengan tubuh yang pendek. Tapi bukan cuma pendek. Kualitas stunting umumnya rentan terhadap penyakit, kecerdasan di bawah normal, serta produktivitasnya rendah. Efek tersebut bisa terbawa hingga dewasa jika tidak segera diberi penanganan. Namun dalam banyak kasus, stunting merupakan siklus yang dimulai sejak remaja. Kekurangan gizi pada remaja tidak hanya mempengaruhi kesehatan dan daya belajarnya di sekolah, namun bisa mempengaruhi kesehatan anak yang kelak dilahirkannya di masa depan. Di samping itu, perencanaan keluarga oleh remaja sebelum masuk jenjang pernikahannya. Masih banyak remaja yang menikah di bawah usia ideal. Perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Yang secara mental dan finansial belum siap. Termasuk belum adanya kesiapan menjadi orang tua yang harus bertanggung jawab mendampingi tumbuh kembang anak yang dilahirkannya agar berjalan optimal. Peserta webinar yang berbahagia, sebagian remaja belum mendapatkan informasi secara lengkap tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan yang dapat menjadi bekal saat mereka menjadi orang tua. Oleh karena itu, stunting bukan lagi isu milik orang dewasa yang memiliki anak balita. Namun, dengan memberikan edukasi mengenai konsep berkeluarga serta anak-anak kepada remaja, diharapkan dapat menjadi orang tua yang memiliki keturunan sehat dan anti-stunting. Stunting merupakan program pemerintah yang harus kita carikan solusinya bersama-sama. Kita berharap bukan hanya mengobati stunting, tapi akan lebih baik lagi mencegah stunting. Sehingga tema kita pada hari ini adalah mencegah stunting. Peserta webinar semuanya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema nutrisi penting cegah stunting kami nyatakan dimulai. Mudah-mudahan acara webinar ini bermanfaat bagi kita semua dan berjalan dengan lancar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Forum Genre Kota Solo. Kepada Saudari Desti, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Kota Solo atau yang mewakili. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Bidang K3 atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Kasibina Ketahanan Keluarga, Bina Ketahanan Remaja, Ibu Karmawati STMM,
Terima kasih Bu sudah hadir dan membuka acara kita pada hari ini secara resmi. Seterusnya yang saya hormati narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini, Saudari Cynthia Mutiara Zeni dan Ibu Irma Ratna Armeida. Selamat bergabung pada narasumber kita. Dan seterusnya yang saya hormati rekan-rekan Forum Genre Kota Solo, dan seterusnya yaitu peserta webinar pada hari ini yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan beberapa dua patah kata dalam sambutan saya pada hari ini pada webinar kita dengan tema yaitu memaksimalkan 1000 hari pertama kehidupan untuk anak Indonesia bebas stunting dengan judul Nutrisi Penting Cegah Stunting. Seperti yang kita ketahui, Bapak, Ibu, atau peserta yang berbahagia, pengetahuan stunting ini penting bagi kita bersama. Gunanya apa? Untuk menyiapkan masa depan bangsa yang bebas stunting. Ini tentunya adalah peran kita bersama untuk mencegah bertumbuhnya kasus anak stunting di Indonesia, terutama di Kota Solo dan juga Sumatera Barat. Oleh karenanya, saya berharap bahwa peserta webinar kita pada hari ini mampu memahami bagaimana peran kita dan gizi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan Indonesia bebas stunting. Nah, itulah materi-materi yang nantinya akan dibawakan oleh narasumber kita pada webinar hari ini. Dalam webinar hari ini adalah langkah awal kita untuk memulai aksi nyata kita bersama mendukung program pemerintahan untuk menurunkan kasus stunting di Indonesia, terutama Kota Solo dan juga Sumatera Barat. Tidak bosannya saya sampaikan, saya mengajak dan juga mengingatkan kepada kita semua, mari saling bekerja sama, bergandengan tangan, menyiapkan generasi yang sadar stunting, dan juga menjadi remaja atau pemuda yang ikut berperan aktif dan juga berpartisipasi dalam program pemerintahan untuk menurunkan tingkat stunting di Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam sambutan saya pada hari ini. Saya berharap rekan-rekan atau Bapak Ibu teman-teman peserta webinar dapat mengikuti webinar ini dengan hikmat dan semoga apa yang disampaikan nantinya oleh narasumber kita dapat dipahami dan juga dimengerti. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Kita membuka bebas forum ini, diskusi ini untuk sama-sama kita berdiskusi bersama bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita bertindak untuk peran kita mencegah stunting ini dan juga menurunkan kasusnya di Indonesia pada saat hari ini. Demikian Pak Moderator, dan mohon izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Resti. Dengan berakhirnya kata sambutan tadi, maka acara pembukaan kita pada siang hari ini. Selanjutnya, 3 menit lagi kita akan mulai acara dari narasumber. Terima kasih. Bentar. Jadi kalau misalnya aku bilang salam genre, teman-teman bisa jawab salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Kota Solo,
Saatnya yang muda yang berencana. Apakah bisa kita ulang? Bisa. Oke. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat. Cerdas, ceria. Genre Kota Solo. Saatnya yang muda yang berencana. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman semua, kita masuk acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan materi oleh narasumber kita pada siang hari ini. Dengan tema peran remaja dalam mencegah stunting untuk penurunan kasusnya di Indonesia. Kepada Kak Cynthia Mutiarateni, Duta Genre Indonesia Putri 2020. Kak Cynthia ini lahir di Padang pada tanggal 10 Maret tahun 1999. Saat ini dia menempuh pendidikan di Universitas Andalas. Ya, Kak? Prestasi yang pernah diraihnya, semifinalis Sumber Talenta 2016, the winner of VLS 2N 2007 Kecamatan Padang Timur, Fantastic for ADBL West Sumatera Series 2017-2018, Duta Mahasiswa Best Talent 2019, the winner of Duta Genre Putri Kota Padang 2020, the winner of Duta Genre Sumatera Barat 2020, dan the winner of Duta Genre Putri Indonesia pada tahun 2020. Saya harap kepada teman-teman semua bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh Kak Ichen. Kepada Kak Ichen, waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan aku untuk berdiskusi bareng hari ini. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Genre Kota Solo yang sudah ngajakin Icin untuk sharing-sharing bareng tentang apa sih peran remaja untuk menangani dan untuk mengurangi jumlah atau angka stunting di Indonesia. Mungkin sedikit banyak singkatnya udah dikenalin sama moderator. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ayah bunda genre yang ada di Kota Solo, dan juga untuk teman-teman di Kota Solo yang sudah mempersiapkan webinar ini dengan sedemikian rupa. Nah, teman-teman, kita bakalan langsung masuk aja ke materi yang ingin aku sampaikan di sini, yaitu aku kasih judul materi ini dengan What can we do to reduce stunting gitu. Apa sih yang bisa remaja lakukan untuk mengurangi angka stunting? Nah, sebelum masuk ke diskusi ini, aku pengen nanya nih ke teman-teman, boleh yang peserta yang tahu, panitia juga boleh raise hand. Aku pengen nanya, tahu stunting itu sejak kapan? Mendengar istilah stunting itu sejak kapan? Boleh, atau aku tanya ke moderator langsung ya, Agung. Agung, boleh Iya, Agung? Agung ya, tahu stunting Kak. itu sejak kapan? Sejak tahun 2020, Kak. Oh, berarti pas ini ya, pas kenal genre terus tahu stunting juga? Iya, Kak. Oke, makasih Agung. Nah, mungkin dari aku sengaja interaktifnya ke moderator karena menurut aku moderator bisa menjadi jembatan antara next. Mungkin bisa di next. Nah, ini. Jadi di sini kita bakalan bahas tentang 1. Stunting, 2. Data prevalensi stunting, 3. Remaja dalam aksi cegah stunting. Mungkin poin yang paling ngena nanti adalah di poin ketiga, yaitu remaja dalam aksi cegah stunting. Tapi sebelum kita kan harus tahu dulu dong stunting itu apa, terus datanya sebanyak apa gitu di Indonesia, di provinsi kita Sumatera Barat gitu. Next. Oke, nah di sini kita bakalan langsung ngebahas soal stunting itu apa.
Jadi stunting menurut World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia adalah gangguan tumbuh kembang pada anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Nah, stunting ini kalau misalnya diistilahkan secara sederhana itulah kondisi di mana tubuh kerdil atau tubuh yang pada usia anak tersebut dia tidak tumbuh sesuai dengan usianya. Misal usianya sudah 10 tahun tapi tubuhnya masih pendek, masih tidak sesuai dengan pertumbuhan yang seharusnya di usianya gitu. Nah, ini mengakibatkan banyak sekali dampak yang terjadi mulai dari fisik, mental, terutama kalau dari segi fisik itu kita bisa langsung melihat gitu kan bahwa kondisi tubuh yang kerdil pada si anak tersebut. Nah, dari segi mental, anak tersebut seperti cenderung mengalami lebih ke kelemahan dalam sistem imun juga, dan juga dalam sistem mereka kemampuan otak atau kemampuan berpikir mereka juga terganggu karena mereka lahir stunting gitu. Next. Nah, ini slide yang selanjutnya, 1000 HPK. Mungkin teman-teman yang background-nya dari genre pasti udah kenal sama apa sih yang namanya 1000 HPK ini, gitu kan. 1000 HPK ini adalah masa di mana aku menyebutnya dan juga para ahli kesehatan menyebutnya dengan golden age, umur atau usia. Masa-masa ini adalah masa perut itu banyak sekali bersinggung terihan, mulai dari masa 270 hari dalam kandungan dan juga 730 hari sampai bayi atau sang anak berusia 2 tahun, itu terjadi perkembangan volume otak yang sangat pesat gitu. Nah, di saat itu otak butuh banyak asupan nutrisi. Itu makanya kenapa pembentukan sistem berpikir dan otak itu dimulai dari bayi. Dimulai dari dalam kandungan hingga bayi berusia 2 tahun gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan 1000 HPK gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di slide ini, what do you eat in the first 1000 days in the next day of your life? Jadi ketika pertama kehidupan itu menentukan dan memberikan perbedaan yang sangat signifikan ketika kita nanti sudah tumbuh kembang atau ketika kita nanti sudah besar gitu. Ini yang mengakibatkan banyak sekali kerentanan yang terjadi ketika bayi gitu. Makanya nih ibu-ibu hamil yang lagi mengandung dan juga ketika mereka sudah memiliki anak dan bayi itu masih berusia bawah 5 tahun atau berusia 2 tahun, gizinya itu sangat dijaga. Karena ya seperti yang aku bilang tadi, apa yang kita makan saat kita dalam proses golden age itu atau masa emas pertumbuhan, itu yang menentukan kemampuan berpikir kita, kemampuan penalaran atau kemampuan fisik kita dalam tumbuh kembang yang optimal nanti dan mencapai pertumbuhan tubuh yang sangat maksimal, itu berasal dari apa yang kita makan, gitu, nutrisinya gitu. Makanya benar-benar harus dijaga. Ini yang disebut dengan 1000 HPK gitu. Next. Kita bakal masuk ke pembahasan yang kedua tentang soal data prevalensi stunting di Indonesia dan juga di Sumatera Barat. Boleh di next slide, teman-teman panitia. Nah, ini data prevalensi stunting. Kalau menurut Bapeda Sumatera Barat, angka prevalensi stunting di provinsi kita, Sumatera Barat, masih berada di atas toleransi World Health Organization, yaitu sebesar 20%. Nah, ini merupakan angka yang harus kita cermati bersama, bagaimana caranya mensiasati angka stunting ini bisa turun. Ditambah lagi dengan pada bulan Januari lalu, BKKBN atau Kepala BKKBN Bapak Ayah Hasto ditunjuk sebagai Ketua Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia, di mana pada tahun 2019 Indonesia masih mencapai angka 27,67%. Ini juga dikutip dari perkataan Menteri Kesehatan atau Terawan dalam laman kompas.com gitu kan, bahwa ini menunjukkan angka stunting di Indonesia masih sangat besar dan juga di provinsi kita, Sumatera Barat, nggak usah jauh-jauh gitu kan.
Jadi kita butuh sebenarnya persoalan stunting ini persoalan bersama, teman-teman. Kita butuh komitmen dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, remaja, dan juga para ibu-ibu yang sedang mengandung atau ibu hamil gitu kan. Kita butuh komit di antara semua elemen masyarakat itu. Jadi nggak cuma urusan pemerintah, stunting di Indonesia kan cuma urusan BKKBN doang gitu, karena BKKBN yang bergerak di itu enggak. Ini adalah persoalan bersama yang membutuhkan komitmen juga bersama gitu. Kita nggak bisa menyelesaikan persoalan ini secara sendiri-sendiri gitu kan. Ibaratnya kita butuh kerjasama yang sangat kuat di berbagai lini kehidupan di negara kita Indonesia gitu. Ini yang menjadi data prevalensi stunting di Indonesia. Next slide. Next, kita bakalan bahas nih teman-teman, kenapa sih gitu kan? Kenapa sih angka stunting masih tinggi gitu? Kenapa udah banyak banget nih sosialisasi tentang stunting ini gitu kan? Tapi angka stunting masih sangat tinggi di Indonesia. Ditambah lagi nih, tadi aku pengen nambahin di slide sebelumnya, teman-teman, bahwa kita BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Penurunan Percepatan Angka Stunting itu dengan target yang sangat lumayan menurut aku menantang, karena kita bakalan di tahun 2004 ditargetkan angka stunting ini mencapai 14%. Teman-teman bisa kalkulasi ini berapa nih kurangnya dari 27,6% tadi menjadi 14% gitu kan. Ini lagi-lagi aku pengen bilang kalau stunting itu butuh banget effort dari kita bersama gitu. Jadi bukan cuma soal BKKBN, soal government, pemerintah, atau soal kebijakan atau kepentingan, ini soal kita gitu kan. Terus kenapa masih tinggi stuntingnya? Satu, ini buah-buahan tuh masih rendah karena banyak sekali di Indonesia yang belum mengkonsumsi buah dan sayur yang di sekitar 400 gram. Mungkin basically aku bukan latar belakang atau background yang anak gizi, tapi hari-hari itu minimal itu ada 400 gram buah dan sayur yang di mana di dalam terkandung vitamin, mineral yang membantu tumbuh kembang kita, pola pikir kita. Karena what you eat is what you think, kalau menurut aku. Karena apa yang kita makan akan menentukan tubuh kita. Gitu. Terus yang kedua, kenapa masih tinggi adalah Indonesia itu tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah penderita anemia yang cukup banyak. Bahkan menurut data riset kesehatan dasar atau riset dasar tahun 2013, jumlah penderita anemia di Indonesia itu sampai 26,4% anak-anak, 12,4% laki-laki usia 13-18, 16,6% usia 13 usia anak laki-laki di atas 19 tahun, terus 22,7% perempuan usia 12-18 tahun, dan 22,7% wanita usia 15-49 tahun, dan 37,1% adalah ibu hamil. Nah, dari persentase ini kita bisa lihat ya teman-teman, bahwa yang sangat rentan itu adalah remaja perempuan dan juga ibu hamil gitu kan. Nah, karena tingginya angka anemia ini dan sampai sekarang juga masih tinggi, itu mengakibatkan angka stunting juga masih tinggi gitu. Karena korelasi antara anemia dan stunting itu sangat erat. Ketika ibu hamil atau remaja perempuan yang mengalami anemia akan mengakibatkan sistem atau organ reproduksi mereka juga terganggu, karena anemia ini kan kekurangan zat besi ya, Fe. Nah, dari sini ketika kita misalkan ada remaja perempuan yang terkena anemia, lalu dia memutuskan untuk menikah di usia 6, mengandung, dan dia ketika mengandung itu mengalami anemia, itu kan yang aku bilang tadi, itu akan mengakibatkan anak yang dilahirkan rentan terkena stunting karena ibunya sendiri itu mengalami kekurangan zat besi gitu. Sementara zat besi atau Fe itu zat yang paling dibutuhkan untuk tumbuh kembang, terutama dalam pertumbuhan tulang gitu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan lagi. Terus kenapa masih tinggi lagi adalah di mana berdasarkan data tahun 2018, 1 dari 9 anak Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Lagi-lagi korelasinya adalah anemia remaja putri yang menikah di usia anak. Dan ya ini, di Indonesia masih tinggi angka pernikahan di usia anaknya, di mana 1,2 juta perempuan menikah sebelum 18 tahun. Dan
dengan rata-rata tersebut, Indonesia termasuk dalam 10 negara yang memiliki angka prevalensi menikah yang sangat tinggi, gitu, menikah di usia anak. Nah, ini juga peranan kita bersama, nggak cuma berbagai lagi-lagi stunting, pernikahan di usia anak itu sangat erat kaitannya. Karena kalau misalnya menikah di usia anak, secara physically atau mentally mereka belum siap, kita belum siap gitu. Even teman-teman ngerasa, aduh aku cinta nih sama dia, aku pengen nikah aja gitu kan. Aduh capek nih kuliah, pengen nikah aja kan. Hal-hal tersebut sering menjadi lelucon di antara kita. Bahkan dalam circle pertemanan atau saat ini itu cenderung menjadi sebuah bercandaan yang menurut aku kata-kata adalah doa. Jadi ketika teman-teman ngucapin, aduh capek kuliah nih, pengen nikah aja gitu. Itu adalah kata-kata yang bisa menjerumuskan teman-teman ke hal yang misalnya akan terjadi secara nyata gitu. Jadi ketika capek kuliah, coba deh diganti dengan capek kuliah nih, mending berkarya aja gitu kayak. Jadi hasilnya tuh lebih positif daripada menikah. Karena ketika menikah di usia anak itu rentan sekali terkena berbagai macam resiko gitu. Dan lebih banyak resikonya daripada manfaatnya gitu. Mungkin teman-teman ngerasa menikah di usia anak itu atau menikah di usia muda itu kayaknya banyak happy-happy-nya deh. Kok aku lihat di Instagram gitu teman-teman, public figure atau artis-artis yang menikah di usia muda, mereka happy-happy banget deh hidupnya gitu. Perlu dicatat bahwa mereka mempublish itu, satu, sebagai peranan mereka sebagai public figure, dua, mereka mempunyai privilege maksud aku di sini adalah kemampuan secara finansial yang yang membedakan mereka dengan kita gitu. Aku maksud di sini adalah we need to work hard to get the money, right? Kita butuh kerja keras untuk mendapatkan kemerdekaan kita secara finansial. Nah, dari segi public figure atau hal tersebut, mereka melakukan hal tersebut karena mereka punya privilege tadi. Dan ketiga adalah mereka hanya memposting hal-hal yang bersifat bahagianya saja. Kita kan nggak tahu di luar sana mereka juga mengalami mungkin yang namanya cekcok. Nah, teman-teman, ketika kita memutuskan menikah di usia anak, itu akan mengakibatkan kita sering berujung kepada perceraian. Nggak perlu jauh-jauh, teman-teman pasti sering mendengar berita pernikahan di usia anak yang berujung dengan perceraian. Karena apa? Karena mental mereka belum siap untuk menjadi sosok ayah, sosok ibu yang mengemban peranan dan tugas tanggung jawab sangat banyak ketika sudah memiliki anak. Mereka tidak tahu how to treat atau how to mengajarkan, bagaimana caranya mengajarkan dan mendidik serta menumbuh kembangkan anak dengan cara yang baik gitu kan. Dan mungkin mereka tidak mengalami kesulitan dalam finansial juga, sehingga mengakibatkan ego yang masih tinggi, terus cekcok, api sama api ketemu, udah habis gitu kan. Itu sederhananya dimisahkan seperti itu, teman-teman. Jadi pernikahan di usia anak itu sudah selayaknya menjadi urusan bersama dan untuk dicegah. Menikahlah di usia yang ideal, 21, 25 keren. Karena di usia tersebut secara fisik, mental, kita sudah siap. Organ reproduksi kita sudah siap gitu. Lingkar panggul kita di saat usia tersebut sudah mencapai standar gitu. Beda cerita kalau misalnya kita menikah di usia anak. Belum. Untuk melahirkan, lingkar panggul perempuan atau remaja perempuan belum mencapai standar untuk bisa melahirkan secara normal. Dan itu mengakibatkan sang anak terkena stunting. Dan ditambah lagi dengan edukasi gizi yang masih kurang. Karena dia nggak tahu nih remaja putri sudah mengandung gitu kan, apa ya yang harus mereka minum, apa yang harus mereka konsumsi ya, karena ada dua nyawa yang harus mereka kasih makan gitu kan. Pertama diri mereka sendiri, kedua janin yang ada di dalam kandungan mereka. Dan itu yang bikin kenapa masih tinggi nih angka stunting gitu. Selama angka pernikahan di usia anak tinggi juga akan menyebabkan korelasi angka stunting kita bakalan tinggi gitu. Next. Nah, ini nih kita masuk ke poin yang inti banget. Apa sih peran remaja? Gitu. Sesuai dengan judul tadi, what can we do to reduce stunting? Gitu. Apa sih yang bisa kita lakuin untuk mencegah stunting ini? Karena lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu kan. Jadi, selagi kita masih bisa cegah. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang aku highlight di sini. Aku beri peran remaja ini dengan nama benahi gizi, gitu. Karena stunting itu adalah persoalan gizi buruk, gitu kan. Jadi, yang harus diperbaiki gizi dan juga komitmen kita bersama. Nah, satu, aksinya nyata ya, dalam bentuk apa? Kita bisa mengkonsumsi tablet tambah darah. Teman-teman buat remaja perempuan, remaja perempuan yang terutama yang masih di usia puncak-puncak pubertas dan juga usia seperti aku sekarang itu, kita butuh mengkonsumsi tablet tambah darah.
Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memberikan tablet tambah darah ini untuk ibu hamil dan teman sebaya remaja putri. Nggak usah jauh-jauh. Teman-teman pasti punya lingkaran kehidupan atau lingkaran lingkungan teman-teman, tempat teman-teman tinggal gitu. Sebagai peranan, tidak harus teman-teman jauh-jauh untuk melakukan aksi tersebut, tapi ketika kita punya saudara, teman, atau kerabat, gitu, itu bisa kita lakukan untuk ini kita bagi nih tablet tambah darah gitu, terus sedikit-sedikit teman-teman kasih nih edukasi kenapa harus konsumsi tablet tambah darah gitu. Oh iya, karena kita rentan terkena anemia, ini ngebantu kita untuk cegah diri kita dari anemia gitu. Nah, edukasinya sebenarnya sederhana gitu kan, dan terdengar simple banget, tapi ketika itu kita sampaikan dan mereka lakukan terus-menerus akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan teman-teman juga akan mendapatkan pahala atas hal tersebut gitu kalau dalam agama Islam kan. Terus yang ketiga adalah kita bisa cegah diri kita sendiri untuk nikah di usia anak dan juga diri orang lain. It means kita jadi pelopor untuk pencegahan di usia anak, pencegahan nikah di usia anak. Caranya gimana ya? Caranya dengan komitmen dulu. Sebagai generasi berencana, gitu kan, sebagai peran kita sebagai remaja, kita harus tahu nih, teman-teman pasti kalau yang background-nya genre pasti udah belajar sekali tentang 10 dimensi kesiapan dalam menikah. Terus teman-teman bisa cek juga nih kesiapan menikah teman-teman dalam web Siap Nikah oleh BKKBN gitu kan. Di sana teman-teman bisa cek, dan aku waktu itu pernah cek kesiapan menikah aku yang baru mencapai angka 57%. Masih sangat jauh untuk mencapai angka 100% nah teman-teman. Padahal kalau dari segi usia, sekarang aku sudah berusia 21 tahun, dan 21 tahun kalau misalnya dari segi umur sudah bisa untuk menikah. Tapi aku belum menyelesaikan transisi kehidupan remaja. Aku belum selesaiin kuliah, belum cari pekerjaan, jadi dan belum punya kesiapan mental yang cukup untuk kemudian membangun rumah tangga gitu. Karena itu yang harus kita tanamkan sebagai remaja. Tanyakan dulu kepada diri kita, saya sudah siap belum ya mengemban peranan sebagai seorang ibu yang baik? Saya sudah siap belum ya menghadapi semua persoalan dalam rumah tangga yang sangat-sangat complicated gitu. Complicated di sini maksud aku adalah kompleks. Ada berbagai banyak tantangan yang akan teman-teman hadapi ketika teman-teman menikah. Nah, ini ada beberapa gambar nih, tablet tambah darah, terus dengan campaign atau kampanye menolak pernikahan di usia anak, terus dengan menjadi generasi berencana. Nah, mungkin ada pertanyaan nih teman-teman, gimana kak kalau misalnya aku ketemu sama teman atau orang sekitar aku yang udah terjebak di pernikahan di usia anak gitu kan, gimana caranya? Nah, peranan kita sebagai remaja adalah jangan melulu membabi buta melakukan hate speech atau ujaran kebencian atau dengan meng-underestimate atau teman-teman malah mengucilkan orang-orang yang sudah terjebak dalam pernikahan usia anak. Nggak, selamatkan mereka. Masih tegaskan kepada mereka bahwa mereka masih punya masa depan yang lebih baik ke depannya. Karena cenderung anak-anak seperti itu, mereka tuh butuh didengarkan, bukan untuk dijatuhkan. Gitu. Next. Nah, benahi gizi. Nah, benahi gizi yang tadi seperti yang aku bilang adalah dalam bentuk aksi kita bisa lakuin ini. Teman-teman bisa cek di Google, Safari, atau Chrome teman-teman, isi piringku. Jadi ini adalah pedoman teman-teman untuk mengkonsumsi makanan dalam sehari. Gitu. Jadi dalam satu piring itu terdiri dari 50% asupan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan 50% lain ini adalah karbohidrat dan protein. Nah, ketika kita sudah mengkonsumsi sesuai isi piringku ini, kita bakalan bisa nih at least menyelamatkan diri kita dulu dari yang namanya gizi buruk, atau kita bisa lebih aware tentang apa sih kebutuhan tubuh kita gitu. Apa sih yang bisa kita konsumsi untuk membantu tubuh kembang yang optimal gitu. Next. Nah, selanjutnya adalah edukasi. Nah, edukasi di sini teman-teman sesuai dengan gambar nih. Kan buat teman-teman semuanya, peserta dimanapun berada, atas background yang kita punya, generasi berencana, kita bisa melakukan yang namanya campaign atau kampanye. Bisa teman-teman lihat di gambar juga. Kita bisa lakuin ini, nggak usah jauh-jauh dari lingkungan sekitar, atau melalui sosial media, gitu kan. Terus dengan cara terjun langsung bersama untuk memberikan edukasi tentang cegah stunting itu penting. Gitu. Kenapa penting? Ya karena stunting itu persoalan yang berhubungan juga dengan bonus demografi yang akan kita capai di 2045. Nah, coba deh pertanyakan, apakah akan benar-benar jadi bonus kalau misalnya angka stunting kita masih tinggi, gitu kan? Apakah justru menjadi malapetaka? Karena
anak stunting seperti yang aku bilang tadi, mereka yang terkena stunting atau memiliki tubuh yang kerdil itu cenderung mengalami kemampuan berpikir yang lebih lemah dibanding kita yang tubuhnya berkembang dengan secara optimal gitu. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak dan juga tubuhnya gitu. Memiliki sistem imunitas yang cukup rendah dibanding dibanding kita gitu. Nah, selanjutnya adalah membiasakan kepada keluarga dan pada orang sekitar untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi pola hidup bersih dan sehat ini diterapkan sejak dini gitu. Mungkin teman-teman sebagai kakak, mungkin sebagai adik, sebagai abang bisa nih melakukan menerapkan kebiasaan ini kepada keluarga, teman-teman. Apalagi sekarang kita lagi di masa pandemi, kita lagi fighting melawan COVID-19. Kita bisa lakuin kemana-mana mungkin bawa sanitizer, gitu. Terus kemana-mana pakai masker, gitu kan. Terus kalau misalnya pulang langsung mandi, cuci bajunya, gitu kan. Hal-hal kayak gini mungkin hal-hal yang terdengar sepele, tapi itu bisa menyelamatkan kita dari yang namanya COVID-19 itu, gitu. Nah, yang terakhir adalah dengan peer-to-peer approach. Peer-to-peer approach ini adalah pendekatan melalui pendidik sebaya, di mana di sini teman-teman yang tergabung dalam hutan informasi konseling dan sebagai genre bisa melakukan edukasi dengan pendekatan pendidik sebaya, karena itu adalah peranan kita dan tugas yang harus kita laksanakan. Next. Nah, ini ada beberapa slide terakhir, teman-teman. Aku pengen nekanin di sini. Kenapa di sini aku tambahin modul tentang kita? Mungkin sebagai pengenalan juga dan sebagai penekanan bahwa modul tentang kita hasil kolaborasi dari BKKBN Republik Indonesia bersama dengan Johns Hopkins Center for Communication Programs atau JHCP ini menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita ini. Ini bisa salah satu cara untuk pendidik sebaya menjadi modal besar untuk melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan juga tentang kampanye stop pernikahan di usia anak dan juga tentang bagaimana mereka mengenali diri mereka sendiri sebagai remaja. Jadi di sini ada berani, beraksi, dan berkolaborasi. Kita bikin mereka berani dulu, lalu kita bikin mereka memunculkan aksi, lalu kita bikin mereka dan kita semua untuk sama-sama berkolaborasi. Ini bisa digunakan juga dalam upaya penanganan penurunan percepatan stunting. Karena ketika remaja sudah aware, sudah knowing, sudah tahu tentang dirinya sendiri, sudah mau beraksi dan berkolaborasi, mereka akan sadar dengan sendirinya bahwa, oh, aku harus membantu remaja-remaja lainnya, begitu. Jadi karena tentang kita adalah ini tentang tubuh, tentang perasaan, masa depan, dan hidup kita, aku dan kamu, gitu. Next. Nah, yang terakhir yang bisa kita lakuin sebagai remaja adalah inovasi. Satu, mendirikan posyandu remaja. Ini seperti yang terlihat di gambar, gitu kan. Terus dua, edukasi stunting melalui sosial media, karena kalau sekarang ini apalagi di masa COVID pandemi yang sangat berperan penting adalah sosmed atau sosial media. Teman-teman bisa nih bikin infografis terkait stunting gitu. Terus yang ketiga adalah cegah anemia lewat tablet tambah darah. Mungkin inovasi kegiatannya bisa dilakukan dengan rutin konsumsi tablet tambah darah ini dan juga membagikannya kepada teman-teman atau penduduk di sekitar teman-teman gitu. Next. Nah, ini adalah slide terakhir. Sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih atas seluruh perhatian teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan, apa yang aku share di sini bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Dan di sini aku pengen nyimpulin, while you try to save the generation, you also save the world. Jadi ketika kita nyoba untuk nyelamatin generasi kita juga menyelamatkan dunia. Sekian dari aku kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas materi yang kakak berikan kepada kami semua. Mungkin ada di antara teman-teman yang pengen nanya, dibuka 2 pertanyaan di kolom pesan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom pesan. Hah? Oke, Kak. Jadi ini ada yang nanya nih, Kak.
Namanya Hanisa Aulia Maharani dari PIKR Gemintang Mandua Kota Jambi. Jadi pertanyaannya kayak gini Kak, teman-teman di lingkungan sekitar saya yang masih berusia remaja, banyak sekali yang mengalami kasus stunting. Yang relatifnya yaitu kurangnya tinggi badan, berat badan, serta ada beberapa yang memiliki IQ rendah. Sehingga mengalami kesulitan untuk berpikir. Hal tersebut membuat mereka kurang percaya diri untuk menjalin relasi dengan banyak orang dan menjadikan mereka cenderung berkepribadian introvert. Pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan antara stunting dengan orang yang memang memiliki tubuh kerdil karena faktor genetik? Gimana nih Kak jawabannya? Oke, aku langsung jawab aja nih. Iya Kak. Oke, mungkin aku jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya, sebelumnya terima kasih buat Hanisa Aulia Maharani dari PKR Gemintang, Kota Jambi. Bagaimana cara cegah adanya perasaan insecurity dan tindakan bullying terhadap teman-teman sebaya yang mengalami kasus stunting, dan bagaimana cara ngebedain antara anak stunting dengan orang yang memang memiliki tubuh kerdil karena faktor genetik. Oke, aku jawab pertanyaan yang bagaimana caranya cegah insecurity dulu ya anak-anak yang stunting. Nah, Hanisa kan di sini perannya adalah sebagai juga pendidik sebaya karena kita background-nya adalah dari pusat informasi konseling. Nah, sudah menjadi peranan kita juga untuk membantu mereka untuk survive gitu, bertahan dengan dengan kepercayaan diri mereka, bantu mereka untuk build up, bantu mereka untuk membangun kepercayaan diri mereka itu dengan cara hati gitu. Karena bullying itu persoalan mental ya. Bullying itu persoalan mental, dan untuk menanganinya, untuk membantu mereka untuk sembuh juga dibutuhkan dengan proses healing yang namanya penyembuhan gitu. Karena untuk membantu hal tersebut, kita bisa melakukan konselor sebaya kepada teman kita tersebut dan menjalankan peran kita sebagai konselor sebaya, di mana bantu mereka untuk mengembalikan lagi kepercayaan diri bahwa mereka yang terkena stunting itu bukan serta-merta menjadi kesalahan dari diri mereka sendiri. Dan ketika mereka mendapatkan bullying, jangan minta mereka untuk kembali membalaskan bullying tersebut, tapi minta mereka untuk bersyukur atas apa yang sudah ada di diri mereka, sehingga mereka bisa lebih paham bahwa kita nggak bisa maksa semua orang untuk suka sama kita. Kita juga tidak bisa memaksa semua orang untuk bisa melakukan seluruh pujian sama kita. Tapi kita bisa punya dua tangan untuk tutup telinga kita dan tetap jalan ke depan. Bahwa semakin keras bullying itu terjadi, itu membuktikan bahwa mereka tidak mampu seperti kita. Mungkin seperti itu. Bantu mereka untuk kembali lagi percaya bahwa saya sudah terlahir seperti ini dan ini merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa gitu. Adalah menjaga dan merawatnya. Jadi itu yang bisa kita lakukan gitu. Ketika teman-teman sudah melakukan hal tersebut kepada mereka dan bikin mereka yakin bahwa bullying tersebut adalah omongan toksik dari orang lain yang tidak suka dengan kita gitu kan. Karena kan aku sudah bilang tadi, ada sebagian besar orang yang juga nggak suka sama kita, tapi nggak semua orang juga yang benci sama kita gitu. Itu jawaban untuk persoalan pertama. Nah, kemudian gimana sih cara beda ini anak-anak yang stunting atau emang dari tubuh genetiknya. Jadi ini menurut salah satu ahli kesehatan juga nih teman-teman. Stunting itu kondisi anak pendek, gitu kan, yang diakibatkan oleh gizi buruk. Tapi anak stunting pasti pendek, tapi nggak semua anak pendek tergolong stunting. Gitu. Kalau misalnya anaknya pendek dan kekurangan gizi, itu baru stunting. Tapi kalau misalnya anak pendek, status gizinya baik, mereka tidak stunting. Gitu. Dan yang sepertinya harus menjadi perhatian kita bersama adalah anak usianya anak pendek yang bertubuh kerdil dan juga mengalami kekurangan gizi atau kurus. Itu butuh menjadi cermatan kita. Gitu. Ini menurut salah satu ahli kesehatan juga. Jadi itu yang perlu di tagline kayaknya ya. Anak pendek sudah pasti stunting. Stunting adalah kondisi anak pendek, tapi tidak semua anak pendek tergolong stunting gitu. Kalau dari faktor genetik nih, ngebahas faktor genetik. Genetik itu kan gen ya yang lahir dari perpaduan dari ayah dan ibu gitu kan. Nah, bisa jadi nih faktor genetik tersebut yang mengakibatkan si anak mengalami yang namanya kondisi tubuh pendek
Nah, lagi-lagi itu bisa ditinjau lagi dari pemenuhan gizinya teman-teman gitu kan. Apakah memang pure karena faktor genetik atau memang karena pemenuhan gizi yang tidak cukup gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara rutin gitu memeriksakan tumbuh kembang itu secara optimal mungkin ke posyandu gitu. Itu jawaban dariku. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Semoga jawaban dari Kakak bisa membantu teman-teman yang lainnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, pertanyaan-pertanyaan yang belum terbalas bisa langsung bertanya di genre Kota Solo. Dan kami selaku panitia akan memberikan door prize kepada 2 pertanyaan terbaik. Jadi silakan teman-teman untuk selanjutnya bisa bertanya. Baik, terima kasih atas materi yang telah Kakak sampaikan kepada kami semua. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk kepada penyerahan sertifikat kepada Kak Icin. Sebentar, Kak. Ada kesalahan teknis. Ya, nggak apa-apa. Baik, untuk mentes teman-teman semua, apakah masih online? Kita ice breaking sebentar. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Kota Solo. Saatnya yang muda yang berencana. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi. Baik, Kak Icin, mungkin sertifikatnya jadi sertifikat ini adalah sebagai tanda terima kasih kami kepada Kakak karena bersedia menjadi narasumber kita pada webinar pada siang hari ini. Mungkin sertifikat aslinya akan kami kirim dalam waktu yang cepat. Terima kasih. Jadi kita dokumentasi sebentar, Kak. Salam genre, Kak. 1, 2, 3. Berencana itu keren. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak, Kak. Sama-sama, terima kasih kembali. Iya. Mungkin kita lanjut aja. Baik teman-teman semua, jadi kesimpulan dari narasumber kita Kak Cynthia Mutiara ini adalah yang pertama stunting. Menurut WHO, gangguan tumbuh kembang anak akibat gizi buruk. Stunting juga dapat mempengaruhi perkembangan otak si anak. Yang kedua adalah data prevalensi. Angka prevalensi stunting di Sumatera Barat masih ada di atas angka toleransi WHO yaitu 20%. Kasus stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama lapisan masyarakat. Penyebab tinggi stunting yang pertama adalah konsumsi bahan pangan hewani, sayur, dan buah masih rendah. Yang kedua, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah penderita anemia cukup tinggi. Yang ketiga, pernikahan di usia anak, menikahlah di usia normal 21 tahun atau 25 tahun, di mana untuk wanita menikah pada usia 21 tahun, sedangkan untuk pria pada umur 25 tahun. Yang ketiga adalah peran remaja cegah stunting.
Maaf. Benahi gizi. Yang pertama aksi. Konsumsi tablet tambah darah memberi. Baik, mungkin itu kesimpulan kita dari Kak Icin. Terima kasih Kak. Semoga bisa bergabung bersama kami pada webinar selanjutnya. Selanjutnya, saksikanlah lagu remaja masa kini ciptaan Forum Genre Kota Solo. Lagu ini merupakan salah satu prestasi Forum Genre Kota Solo pada Sumatera Barat 2020 yang alhamdulillah mendapatkan juara 1. Mari kita saksikan secara bersama-sama. keluarga tak segampang yang difikirkan. Yo, persiapan kita bukan hanya modal cinta saja. Kematangan diri dan finansial disiapkan. Yo, agar terciptalah keluarga yang sejahtera. Hey, let's do it all with passion and effort. Yo, we get it all, the better future. Baik, itulah lagu ciptaan Forum Genre Kota Solo yang alhamdulillah meraih juara 1 pada JA Sumatera Barat tahun 2020. Selanjutnya kita masuk kepada narasumber kita yang kedua dengan tema gizi remaja dan kaitannya dengan 1000 hari pertama kehidupan pada anak yang akan dipaparkan oleh Ibu Irna Ratma Armaida yang merupakan staf kesehatan keluarga Dinas Kesehatan Kota Solo. Ibu Irna lahir di Bogor pada tanggal 20. Ibu Irma lahir, mohon maaf Bu. Ibu Irma lahir di Bogor pada tanggal 20 September tahun 1987. Bertempat tinggal di Nanbalimo, Kota Solo.
riwayat pendidikan D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Padang dan S1 Ilmu Gizi di IPB. Aktivitas sehari-hari, seorang istri dan seorang ibu dari 2 orang anak, dan staf di Seksi Kesehatan Keluarga Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Solo. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih dulu. Untuk ngetes dulu suaranya, kira-kira udah kedengaran apa belum? Udah Bu, udah kedengaran Bu. Jelas ya? Jelas? Jelas, Bu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilimpahi kesehatan untuk kedepannya gitu. Dan mudah-mudahan di sini baik itu peserta ataupun panitia semoga dalam keadaan yang terbaik. Oke, yang terhormat Kepala Dispenduk KB dalam hal ini yang diwakili, kemudian yang terhormat Kasih Bina Ketahanan Remaja dalam hal ini Bu Karmawati SEMM, yang terhormat Ketua Forum Genre Kota Solo, yang terhormat panitia dan peserta webinar yang pada kesempatan ini sudah mengizinkan kami di sini untuk memberi sedikit pemaparan tentang bagaimana gizi remaja itu dan kaitannya dengan 1000 HPK pada anak. Jadi hal ini mungkin disponsori oleh Forum Genre Kota Solo ya dalam hal untuk memperingati Harganas tahun 2021. Oke, kita lanjut barangkali. Jadi di sini itu mungkin tadi sudah sedikit ada pemaparan dari pemateri sebelumnya, jadi mungkin saya nggak terlalu begitu rinci karena sebelumnya sudah di-cover oleh narasumber sebelumnya. Jadi saya di sini sedikit berbicara tentang gizi remaja dan kaitannya dengan 1000 HPK pada anak. Jadi penekanannya di sini adalah apa itu, bagaimana yang gizi yang tepat bagi remaja, terus bagaimana pencegahan penanggulangan stunting dan kaitannya dengan 1000 hari pertama kehidupan pada anak. Next. Oke. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita bahas dulu tentang karakteristik remaja. Kenapa di sini remaja ditekankan? Karena remaja itu mempunyai kontribusi yang besar gitu dalam hal pencegahan dan penanggulangan stunting. Next. Oke, ini adalah remaja milenial. Jadi sekarang kan kalau untuk anak-anak remaja zaman sekarang tuh kalau nggak bisa disebut remaja biasa, tapi udah remaja milenial gitu. Apa sih remaja milenial itu? Jadi adalah manusia yang berusia antara 10 sampai 19 tahun itu menurut Badan Kesehatan Dunia pada tahun 2018. Sedangkan menurut Permenkes RI nomor 25 di tahun 2014 itu adalah manusia yang berumur antara 10 sampai 18 tahun dan mempunyai ciri khas bahwa periode tumbuh kembangnya sangat pesat, baik itu fisik, psikologis, intelektual, fisiologis, termasuk dari kematangan seksualnya gitu. Jadi memang betul-betul pesat kalau dibanding usia anak gitu. Jadi anak itu juga bertumbuh dengan secara pesat, remaja pun juga demikian gitu. Tapi mungkin kalau untuk remaja ini banyak hal yang kita lihat gitu, banyak hal yang bisa kita lihat pertumbuhannya gitu. Next. Nah, menurut Badan Pusat Statistik dikutip dari sana pada tahun 2020 ini survei yang dilakukan di bulan September kemarin bahwa ternyata jumlah penduduk Indonesia itu sekarang sudah 270 juta lebih gitu. Itu untuk ukuran Indonesia. Dan bahwa ternyata dari 270 juta itu ternyata 63,5 itu adalah orang Indonesia yang milenial gitu. Berarti kalau ditakar itu ada berarti seperempatnya itu adalah remaja gitu. Yang berada pada rentang umur yang tadi disebutkan di awal. Ini diambil dari Indonesian Millennial Report di tahun 2020. Next.
Nah, ini mungkin sedikit penjabaran tentang karakteristik perilaku remaja gitu, remaja milenial di zaman sekarang. Jadi hal-hal yang mungkin tidak jauh gitu perilakunya dari remaja-remaja sekarang itu, yang pertama itu kebiasaan begadang. Ya mungkin bisa kita lihat ya, kadang-kadang kalau udah banyak tugas atau apapun yang mungkin bisa yang banyak pikiran segala macam, itu biasanya begadang ini nggak jauh-jauh gitu. Atau mau hangout sama teman tapi sampai lupa sama istirahat dan tidur gitu. Terus pola makan berantakan. Jadi pola makan yang tadinya harusnya 3 kali makanan utama, 2 kali selingan, tapi malah sarapan pagi tidak ada sama sekali. Kadang sama sarapan pagi itu digeser jadi makan siang. Akhirnya jadi apa? Ya udah, berarti makan itu bukannya makan utama itu nggak cuma 3 kali sehari, tapi bisa jadi 1 atau 2 kali gitu. Terus nanti banyak hal yang lain gitu, misalnya sering makan junk food atau minuman-minuman instan gitu, segala macam. Terus yang menjadi ciri khas remaja sekarang itu mager, ya nggak sih? Jadi mager itu kenapa ya? Biasanya kalau udah giliran ketemu handphone ya akhirnya lupa waktu. Jadi mata udah terpaku di sana, tenaga udah di sana, jadi ya udah nggak nyadar itu udah sore aja. Nah biasanya gitu kalau remaja zaman sekarang. Terus terlalu banyak minum kopi. Ini yang tadi saya bilang itu seperti kopi-kopi instan gitu bisa jadi. Jadi kopi itu mungkin dalam sehari itu bisa jadi beberapa cangkir, nggak cukup 1 atau 2 cangkir. Terus main ponsel terlalu lama. Terus masuk lagi pada karakteristik yang akan membuat akhirnya kesehatan remaja itu menjadi turun. Yang pertama itu kan tingkat kesehatan kebugaran. Otomatis tingkat kesehatannya itu udah jauh turun gitu. Kebugarannya pun demikian. Jadi kalau dibanding manusia yang sehat biasa, dia kayaknya lemes gitu. Atau berat badan yang cenderung berlebih dan segala macam. Terus kemudian ada tingkat percaya dirinya yang enggak sepede biasanya gitu. Kemudian ada yang mengaruh juga kepada berat badan. Berat badan kalau nggak jadi overweight, itu berdasarkan hasil 2019. Next. Itu tadi kita bicara perihal remaja. Sekarang kita masuk pada gizi remaja, terus kaitannya dengan 10 hari pertama kehidupan dan kaitannya juga dengan masalah. Di sini yang bisa kita tekankan di sini adalah apa itu 1000 hari pertama kehidupan dulu ya. Jadi mungkin saya menyapanya di sini mungkin teman-teman dan adik-adik ya, karena audiens yang cukup beragam. Teman-teman dan adik-adik sekalian pernah dengar apa itu 1000 HPK. Jadi 1000 HPK itu disebut sebagai kehidupan ya dalam HPK. Karena ini adalah periode 1000 hari pertama kehidupan manusia, itu merupakan periode yang paling krusial. Ya, Audi. Kenapa 1000 hari? Jadi dihitungnya begini. Ketika 9 bulan si ibu hamil itu dihitung sebagai 370 hari, dan ketika bayi itu lahir hingga berusia sampai 2 tahun itu dihitung sebagai 730 hari. Jadi istilahnya masa konsepsi ya, masa konsepsi hingga kemudian anak itu lahir dan menjadi anak yang berumur 2 tahun. Jadi di bawah ternyata kekurangan gizi, bukan kekurangan, masalah gizi ya. Masalah gizi yang terjadi di masa periode yang penting ini akan sangat berpengaruh pada produktivitas si anak untuk di kemudian hari. Next. Nah, kita sedikit berbicara tentang masalah stunting. Jadi, slide sebelumnya. Jadi, stunting mungkin tadi sudah dijelaskan oleh narasumber pertama. Jadi, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita karena kekurangan gizi kronis, sehingga anak itu terlalu pendek untuk usianya. Jadi, stunting ini diukur dari dibandingkan antara panjang badan atau tinggi badan si anak dibandingkan umur.
Kalau misalnya di anak umur 5 tahun tingginya tidak sampai yang kurang dari 100, itu dikategorikan stunting. Tapi kalau sudah lebih itu sudah dalam batas. Ketika misalnya si anak ternyata tinggi badannya itu misalnya sebelum umur 2 tahun tetap dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti, maka khawatirnya di atas umur 2 tahun dia tidak akan bisa diubah lagi, tidak bisa dikoreksi lagi. Gitu. Terus kegagalan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal akan disebabkan oleh dampak kurang gizi secara kumulatif dan terus-menerus. Dan ini berdasarkan hasil riset dari Riskesdas tahun 2018 bahwa ternyata ada 3 dari 10 anak balita itu menderita stunting. Ini sebetulnya dari hasil riset dari Riskesdas dari 2018 sampai yang terakhir mendata dari survei Status Gizi Indonesia kemarin. Jadi untuk angka stunting kita di nasional itu sudah berkurang antara 2-3%. Ini mungkin patut kita apresiasi dari upaya pemerintah. Cuman untuk ke depan itu PR kita sebetulnya masih banyak untuk penanggulangan stunting ini. Oke, next. Oke, ini penyebabnya. Jadi penyebab stunting itu sendiri kan multidimensional ya, terlalu banyak penyebabnya. Tapi di sini bisa disederhanakan itu sebetulnya adalah kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terus praktek pemberian makan yang kurang tepat gitu pada anak umur 2 tahun, terus terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses gizi pada makanan yang bergizi, kemudian kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Okay, next. Nah, ini ciri-ciri stunting tadi. Ini untuk kalau stunting sepertinya saya tidak perlu merinci lebih lanjut karena tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Jadi di sini yang penting ciri-ciri stunting anak itu tinggi sudah pasti, itu tidak beda dari anak yang lain gitu, dari anak yang seusianya. Terus yang jadi ciri khas yang lain itu performanya itu tidak seperti anak yang normal, semua serba terlambat gitu. Terus untuk dari segi interaksi sosial dia juga agak beda dari yang lain. Kalau yang lain aktif, untuk anak yang normal dia lebih cenderung pasif gitu. Oke, next. Nah, ini dampak stunting. Stunting itu sendiri nanti akan menjadi lebih mudah sakit, kemudian kognitifnya akan berkurang, dan saat tua dia berisiko terkena penyakit yang terhubung dengan pola makan seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit lainnya. Itu penyakit diabetes, maksudnya itu penyakit degeneratif. Kemudian dia akan mengalami fungsi-fungsi tubuh yang akan tidak seimbang gitu. Jadi nanti mencapai usia dewasa, tahu-tahu nanti udah banyak aja sakit yang diderita di badannya. Terus akan mengakibatkan kerugian ekonomi. Ya, mungkin dari hasil riset dari survei ekonomi nasional. Jadi untuk angka stunting ini sendiri di tahun 2000 terakhir untuk pendataan 2017 atau 2018, jadi stunting itu kita angkanya udah di 9 juta gitu. 9 juta anak yang menderita stunting. Kemudian 9 juta anak ini akan berkontribusi terhadap kerugian ekonomi dari produk domestik bruto. Jadi kerugian negara itu akan ditaksir sekitar 300 sampai 400 triliun. Gitu. Jadi mungkin untuk satu anak itu mempunyai kontribusi sekitar antara 40 sampai 100 juta gitu dalam setahun. Next. Itu mengapa pentingnya stunting ini menjadi fokus pemerintah dalam hal penanganannya. Next. Nah, ini untuk langkah-langkah pencegahan stunting pada fokus 1000 hari pertama kehidupan. Oke, next. Next. Oke. Jadi sebetulnya stunting itu bisa dicegah gitu. Maaf, di slide sebelumnya. Jadi stunting sebetulnya bisa dicegah pada 1000 hari pertama kehidupan, tapi ketika si anak udah berumur 2 tahun, lewat dari 2 tahun, maka khawatirnya itu stunting ini tidak bisa dikoreksi lagi dan tidak bisa diperbaiki lagi. Karena kenapa? Ini ada kaitannya dengan kognitif si anak. Kalau seandainya lewat dari 2 tahun itu kan
kognitifnya khawatir tidak akan bisa sama lagi gitu, tidak akan bisa bertambah lagi. Jadi ya anaknya ya gitu, maksudnya akan menjadi beda gitu, tidak menjadi kreatif dan lain-lainnya, dan akhirnya pada di usia dewasa dia produktivitas juga menurun. Jadi di 1000 hari pertama kehidupan ini itu dari ketika hamil sampai anak itu berumur 2 tahun. Nah, pencegahannya ini bisa dengan gizi yang tepat, akhirnya akan menjadi tumbuh kembang optimal dan akhirnya stunting itu pun bisa cegah. Next. Nah, stunting ini fokus utama pemerintah untuk pencegahan stunting di 1000 hari pertama kehidupan ini melalui sektor kesehatan ya, karena untuk pencegahan dan penanggulangan stunting itu ada intervensinya, ada 2, itu intervensi spesifik dan sensitif. Spesifik itu difokuskan dari sektor kesehatan, jadi kontribusinya itu sekitar 30%, sedangkan sensitif itu dari sektor di luar sektor kesehatan, misalnya dinas sosial, dinas pangan, dan lain-lain. Jadi, kalau untuk dari sektor kesehatan di 1000 hari pertama kehidupan itu adalah tata laksana gizi yang optimal antara dengan dia selama ibu selama hamil sehingga anak itu nanti berumur 2 tahun. Ketika si ibu hamil, jadi ibu hamil ini akan harusnya mengkonsumsi makanan itu porsinya lebih banyak dibanding porsi ketika dia sebelum hamil gitu. Apalagi nanti untuk protein nabati hewani itu biasanya harus double dibanding yang biasa. Terus tidak merokok, terus tidak memakan makanan yang berpengawet seperti mie instan dan minuman sasetan dan lain-lain. Kemudian dia juga harus mengikuti kelas ibu hamil. Jadi kelas ibu hamil di sini nanti dia lewat kelas ibu hamil nanti mungkin si ibu nanti akan lebih banyak pencerahan tentang wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan selama hamil dan melahirkan dan ketika untuk si anak itu lahir. Kemudian ketika si anak itu sudah lahir, maka hal yang pertama dilakukan itu adalah inisiasi menyusu dini. Jadi si anak itu ketika lahir langsung ditempelkan di payudara si ibu. Harapannya itu supaya si bayi itu merasakan kehangatan gitu. Jadi kehangatan karena kan untuk penyesuaian suhu tubuh ya, karena dia baru keluar dari rahim. Kemudian untuk fungsi sendiri untuk ibunya sendiri, jadi ketika si bayi itu menyusu langsung ke si ibu, jadi karena si ibu baru siap melahirkan, jadi karena serviksnya pun terbuka, jadi untuk menghentikan pendarahan, jadi diharapkan dengan IMD ini serviks itu kembali menutup dan mencegah yang terjadinya pendarahan. Kemudian bayi akan tetap harus diberi ASI eksklusif hingga umur 6 tahun. Terus ada penimbangan setiap bulan ke posyandu. Terus ada suplementasi kapsul vitamin A Februari dan Agustus. Kemudian mencuci tangan pakai sabun. Oke, next. Nah, ini remaja penekanannya karena remaja itu mempunyai di dalam stunting ini dia punya andil di sini. Karena kenapa? Anak stunting itu pasti akan menjadi dewasa. Karena setelah dewasa nanti dia akan menikah dan punya anak. Terus kalau seandainya tetap dibiarkan dia akan menjadi BBLR. Nah, di sini jadi kalau seandainya remaja itu misalnya dia tetap kurang gizi gitu. Jadi ketika hamil pun nanti dia akan menjadi ibu hamil kek atau yang nilainya kurang dari 23,5. Oke, next. Next. Nah, peran sebagai milenial kita di sini. Jadi masalah milenial itu adalah remaja kek dan gemuk. Kemudian tadi sudah disebutkan oleh narasumber pertama, yaitu menderita anemia besi, folat, dan B12, dan defisiensi kalsium yang akhirnya akan membawa dampak kesehatan. Ini berpengaruh pada 1000 HPK dan 7000 HPK. Nah, 7000 HPK ini dihitung sejak anak itu lewat dari umur 2 tahun hingga nanti berumur 19 tahun. Oke, jadi peran remaja itu untuk memutus siklus yang sistemik ini gitu. Jadi kalau dibantu dengan gizi optimal, diharuskan si stunting ini bisa diputus gitu. Oke, next.
ini situasi next. Situasi kesehatan dan gizi remaja pada saat ini. Jadi kalau untuk remaja putri itu biasanya untuk minum tablet tambah darah itu rata-rata masih belum terlalu rutin ya, karena dia kan harus kewajibannya itu kan diminum 1 kali setiap minggu gitu. Terus remaja tidak perlu minum tablet tambah darah. Kemudian juga untuk hal pola makan, tidak ada sarapan, kebiasaan makannya kurang 3 hari, kurang konsumsi sayur dan buah, dan kurang aktivitas fisik. Terus suka minum minuman instan, terus junk food juga. Oke, lanjut. Next. Nah, ini dari pendekatan dari siklus hidup manusia tentang yang fokusnya remaja. Jadi pada remaja itu penekanannya di sini itu status gizinya itu menjadi baik dengan diet seimbang, aktivitas fisik, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan reproduksi yang baik. Oke, lanjut. Nah, masuk pada implementasi pada peta jalan gizi remaja ini terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa kalau untuk remaja ini selain masalah remaja tadi ya yang gambaran tadi yang kami sebutkan di awal, ternyata anemia ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah gitu yang harus segera mendapat penanganan. Jadi lanjut. Nah, next. Nah, jadi sebetulnya dari implementasi peraturan yang tadi, sebetulnya itu kan lebih fokus ke remaja perempuan. Jadi kenapa remaja perempuan? Karena remaja perempuan ini nanti akan menjadi seorang ibu dan dia akan melahirkan. Makanya bukan berarti remaja cowok diabaikan, enggak juga. Kedua-duanya sama penting, cuman sekarang kenapa penting itu remaja perempuan? Karena dia akan menjadi seorang ibu tadi. Jadi salah satunya itu juga akan berdampak pada kesehatan sistem reproduksi dan kualitas generasi berikutnya karena akan pengaruh pada generasi yang akan dilahirkan. Kemudian tinggi resiko anemia sejak masa hiperbolik dan berpotensi menurunkan kualitas hidup dan mewariskan pola makan yang sehat kepada anak. Jadi ketika si remaja itu sudah paham tentang gizi yang optimal, gizi yang baik, pola makan yang sehat, jadi dia punya skill gitu, punya pengetahuan ya untuk dia teruskan kepada anak dan keluarganya. Oke, lanjut. Nah, ini dari prioritas percepatan penurunan stunting itu untuk remaja putri, pemerintah di sini menekankan untuk suplementasi zat gizi besi, itu tablet tambah darah, kemudian dengan edukasi gizi. Nah, sementara untuk calon pengantin, edukasi gizi ada di konseling pranikah ini ditekankan sekali. Oke, lanjut. Next. Oke, kita masuk pada gizi optimal untuk generasi milenial. Jadi, bagaimana sih gizi yang tepat itu sebetulnya untuk berbagai masalah gizi remaja tadi, terus bagaimana nanti stunting ini bisa dicegah gitu. Lanjut. Jadi gizi yang optimal itu adalah dengan menerapkan 4 prinsip gizi seimbang. Yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Jadi paling tidak untuk remaja ini nggak cuma remaja ya, rata-rata untuk manusia itu hampir sama. Jadi sediakan waktu 30 atau 1 jam setiap hari untuk berolahraga atau beraktivitas fisik. Terus beda nggak sih antara olahraga dan aktivitas fisik? Beda gitu. Jadi olahraga itu mungkin bisa digolongkan sebagai aktivitas fisik. Tapi kalau aktivitas fisik itu bukan olahraga, karena olahraga itu teratur dan terukur. Sementara aktivitas itu kayak aktivitas fisik itu bisa menyapu, bisa berjalan santai, segala macam itu termasuk aktivitas fisik. Jadi kalau di sini penekanannya aktivitas fisik, tidak hanya olahraga, tapi kalau dua-duanya juga lebih baik.
Terus mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Jadi maksudnya di sini tidak ada satu gizi pun yang mencukupi seluruh kebutuhan zat gizi kita. Jadi diharapkan dengan memakan beraneka macam ragam makanan gitu. Jadi nanti zat gizi itu akan tercukupi gitu. Soalnya zat gizi yang satu akan pada bahan makanan tertentu akan dicukupi dari bahan makanan yang lain. Jadi kalau bisa diusahakan beragam gitu. Terus menjaga berat badan ideal, terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Next. Nah, ini cara menghitung berat badan ideal. Ini untuk kurang dari 150 cm itu BB bentuk mencari berat badan idealnya TB dikurang 100. Jika lebih dari 150, TB dikurang 100 dikurang 10%. Oke. Next. Nah, ini adalah berat badan yang di tabel ini bisa dilihat berat badan teman-teman dan adik itu sudah di kisaran berapa. Kalau seandainya sedang, berarti di antara kategori sedang berarti itu sudah normal. Itu yang di sedang itu adalah kategori idealnya ya. Oke, next. Kemudian kita masuk pada 10 pedoman gizi seimbang. Jadi yang pertama itu ini mungkin teman-teman harus dan adik-adik harus ingat sekali gitu. Ini tidak hanya cuma untuk mencegah anemia, tapi juga untuk mencegah berbagai masalah gizi juga yang lain gitu. Yang pertama itu biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi misalnya kalau kita pagi itu biasanya makan nasi, boleh aja mungkin barangkali siangnya diganti dengan jagung atau bisa jadi diganti dengan kentang. Jadi pagi itu kalau biasanya kita mungkin kalau orang Indonesia itu udah biasa makan nasi kayaknya nggak makan, tapi ya itu sebetulnya paradigma lama. Jadi kalau bisa dalam sehari itu untuk sumber bahan makanan pokok itu bisa diganti dengan yang lain sumber karbohidratnya, misalnya seperti roti, terus beras merah, atau bisa jadi kentang dan segala macam, jagung juga termasuk. Terus batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Jadi manis ini, konsumsi makanan yang manis itu karena dia mempunyai kandungan kalori yang tinggi. Sementara untuk asin itu kadar natrium yang tinggi. Ini nanti berkontribusi terhadap terjadinya penyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung, dan lain-lain. Apalagi kalau makanan yang berlemak. Kita perlu ingat bahwa yang berlemak itu juga kalorinya sangat tinggi dibanding dengan karbohidrat. 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kilokalori, sementara 1 gram lemak mengandung 9 kilokalori. Jadi bisa kita lihat kalau seandainya kita sekali itu makan 3 potong gorengan itu sebetulnya udah sama gitu dengan sepiring nasi. Makanya kalau untuk teman-teman atau adik-adik yang lagi diet, kalau seandainya cemilannya tidak dikurangi dan makan gorengannya juga banyak, ya otomatis dietnya nggak akan berhasil juga. Karena kenapa? Karena asupan kalorinya itu udah banyak. Gimana caranya mengurangi berat badan kan? Kalau ternyata asupan kalori itu juga lebih besar gitu daripada kebutuhan. Gitu. Oke. Terus ini adalah isi piringku. Ini contoh maksudnya dalam sehari-hari berapa banyak komponen dalam isi piring kita. Jadi 2/3 makanan pokok itu sama dengan sayuran. Jadi porsi nasi itu harus sama dengan sayuran. Kemudian untuk 2/3-nya lauk pauk itu dari protein nabati dan hewani, sementara 2/3 yang lain itu dalam buah-buahan. Oke, jadi ini contoh untuk menu makan siang. Makanan pokok bisa jadi itu dengan 3 centong nasi, terus ada kentang juga, bisa ada daging mie kering, itu untuk makanan pokok. Nanti lauk pauknya bisa aja diganti, misalnya dipakein ikan boleh, atau diganti ayam juga boleh, atau telur ayam juga boleh. Jadi intinya kalau bisa dalam sehari itu beragam gitu. Terus ada potongan lauk nabati itu 100 gram, sayuran itu 150 gram, atau kira-kira itu 1 gelas ya. Terus buah untuk 1 potong. Ini wajib dalam setiap kali makan. Oke, lanjut. Terus gimana nih kalau seandainya kita lagi hangout sama teman-teman di luar, apa masalah nggak sih kalau kita makan di luar? Boleh-boleh aja. Jadi selagi itu bukan makanan instan dan makanan yang cepat saji, junk food terutama, terus makanan yang berpengawet itu sebetulnya masih aman.
Cuman kalau bisa nanti teman-teman atau adik-adik memperhatikan gitu menunya gitu. Jadi misalnya kalau kita makan di luar, yang porsinya porsi nasi makan biasa, ya nggak apa-apa, banyakin sayurnya, cukupnya lauk, terus nasi, dan minum air putih aja, tapi tanpa gula. Gitu. Ini sebetulnya menu untuk teman-teman yang lagi berdiet. Boleh pakai kerupuk. Tapi biasanya kalau kerupuk ini ada penambahan kerupuk itu biasanya akan menambah kalori, karena kan kerupuk rata-rata digoreng. Digoreng itu juga mengandung lemak, dan lemak di sini yang kita juga mengandung kalori yang tinggi. Jadi kalau menu bahan pangan hewaninya misalnya lauknya nanti juga diolah juga dengan gorengan, ya otomatis berarti kan nilai kalorinya juga lebih banyak gitu. Jadi ini contohnya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi boleh nasi 1 porsi, kemudian dipakai ayam, tambah sayur, terus pakai lalapan. Kalau kerupuk itu nanti kurang dianjurkan ya. Oke. Boleh sih sesekali aja, tapi lihat menunya. Kalau seandainya udah terlalu banyak lemak dalam 1 piring, kayaknya dikurangi aja dulu. Oke, lanjut. Oke, sekian dulu materi dari saya. Jadi ini materi singkat aja. Mudah-mudahan teman-teman dan adik-adik paham gitu. Selanjutnya kami serahkan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya, Bu. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, bagi yang pertanyaan terbaik akan mendapat door prize. Silakan bertanya di kolom pesan. Oke, silakan teman-teman. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize yang akan diumumkan di akun IG Genre Kota Solo. Pertanyaan pertama, Bu. Yang mana itu? Yang Aditya Roberto ya? Yang dari Aditya Roberto. Ini pertanyaannya. Iya, Bu. Dari Aditya Roberto. Oke, terima kasih untuk Aditya Roberto. Jadi pertanyaannya di sini, apakah bentuk aksi hanya berupa sosialisasi, terjun ke lapangan, atau bagaimana, Bu, untuk pencegahan stunting? Jadi untuk di sektor kesehatan sebetulnya sudah banyak hal yang dilakukan gitu. Tidak hanya sebatas sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang bagaimana itu stunting. Itu juga banyak hal yang dilakukan. Misalnya kalau untuk ibu hamil, ketika si ibu hamil misalnya diketahui kek itu kan yang nilainya kurang dari 23,5. Berarti kan kalau kondisinya tetap dibiarkan, khawatirnya nanti akan mengakibatkan bayi yang dilahirkan juga rendah. Nah, intervensi itu dari sektor kesehatan nanti dikasih makanan tambahan gitu. Selain dari penyuluhan gizi, bagaimana gizi si ibu itu menjadi lebih baik gitu selama masa kehamilan. Terus nanti ketika anaknya itu sudah berusia, sudah lahir, maka ditekankan untuk diberikan ASI eksklusif tadi seperti kami jelaskan di materi. Terus nanti akan diberi inisiasi menyusui segala macam. Terus di atas umur 6 bulan itu sudah diberi makanan tambahan gitu. Banyak hal yang sudah dilakukan untuk penanganan stunting ini untuk dari sektor kesehatan. Tapi nggak saya sebatas sektor kesehatan aja sih, di luar sektor kesehatan juga sudah banyak berpunya kontribusi besar untuk penanggulangan stunting ini. Oke. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Semoga membantu Aditya Roberto. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Dari Naswa Atika dari PKR Semansa Solo. Oke. Terima kasih Ayah Naswa. Jadi Mbak Ayah ini bertanya tentang bagaimana cara maksudnya protein salah satu nutrisi penting, lalu bagaimana untuk orang yang protein. Oke, jadi memang benar ya, tidak semua orang yang bisa cocok gitu dengan satu jenis protein tertentu. Kadang ada orang yang alergi ikan atau alergi telur gitu. Alergi itu sendiri berarti kan tubuhnya itu sebelumnya belum bisa menyesuaikan ya. Jadi itu bisa aja nanti misalnya kalau dia pernah alergi telur, ya sudah nanti
ganti dengan ikan barangkali, atau bisa jadi ganti dengan ayam gitu. Dan kalaupun misalnya nanti secara bertahap biasanya tubuh juga akan melambat laun akan menyesuaikan. Jadi mungkin bisa di rumah mungkin dicoba caranya. Misalnya kalau kita yang ketahuan alergi telur, jadi coba kita pengen tahu nih ambang batas kita itu kena alergi sebanyak apa. Jadi mungkin kalau konsumsi telur misalnya dicoba sedikit, kira-kira segini belum muncul alergi. Ternyata terus dikonsumsi lagi, kira dihabiskan setengah butir, baru muncul, berarti itu ambang batasnya si orang menderita alergi. Jadi mungkin untuk sehari itu dia bisa mengkonsumsi protein itu separuhnya gitu, karena dia punya ambang batas kenapa dia alergi karena protein telur. Jadi itu aja sih. Cuman penekanan ya kalau untuk untuk remaja putri, penekanannya memang kebanyakan harus dari protein hewani. Karena kenapa? Karena dari protein hewani itu mengandung senyawa besi gitu. Senyawa besi ini berfungsi nanti merupakan komponen penting untuk hemoglobin. Dan hemoglobin ini kan fungsinya nanti akan membawa suplai oksigen ke dalam darah. Jadi makanya ini ya, protein hewani itu penting untuk remaja putri. Terus nanti juga harus diimbangi dengan vitamin C. Kenapa vitamin C? Karena vitamin C itu nanti akan membantu proses absorpsi zat besi ke dalam darah. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bagi teman-teman yang belum sempat dijawab pertanyaannya, bisa bertanya di akun Instagram Genre Kota Solo. Kesimpulan dari Ibu Irma Ratna Armaida adalah, jadi stunting ini adalah masalah gizi kronis yang terjadi pada anak, di mana anak kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama gitu kan. Stunting dapat dicegah melalui 1000 hari pertama kehidupan dengan memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup. Mengikuti kelas ibu hamil bagi si ibu, inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif, dan mengkonsumsi MPASI. Masalah milenial saat ini, remaja gemuk, anemia, defisiensi kalsium, target prevalensi stunting 2024 Indonesia adalah sebesar 14%. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu sebagai narasumber kita pada hari ini. Semoga bisa kembali menjadi narasumber kita pada webinar selanjutnya. Baik Bu, untuk itu kami ingin memberikan sertifikat sebagai tanda terima kasih kami kepada Ibu. Jadi sertifikat ini akan kami kirimkan yang asli kepada Ibu dalam waktu singkat. Oke Bu, kita salam genre dulu Bu untuk dokumentasi Bu. Salam genre Bu. Nggak kelihatan? Oh, salam genre Bu. Iya, bentar. Maaf, ini belum kelihatan. Oh, jadi salam genre itu kayak gini, Bu. Ini belum kelihatan. Seperti contoh, kita kasih lihat. Coba Mas Agung contohin. Oke. 1, 2, 3. Salam genre, Bu. Ya, mohon maaf. Mas Agung boleh contohin? Sana saya kurang. Salam genre kayak gini, Bu. Ya, maksudnya belum kelihatan di layar. Mohon maaf. Bentar, Bu. Mungkin ada kesalahan teknis. Ya. Oke, sip. Gini, Bu. Salam genre.
1, 2, 3. Berencana itu Karen, Bu. 1, 2, 3. Oh, terima kasih Bu telah menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin untuk acara berikutnya kita masih bisa bertemu. Dan untuk teman-teman semua, bagi yang pertanyaannya belum kejawab, bisa langsung bertanya di akun Instagram Forum Genre Kota Solo. Demikianlah acara webinar kita pada hari ini. Saya Agung Putra Darmara selaku moderator izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman jangan keluar dulu, kita mau dokumentasi. Aktifkan kameranya. Dan untuk sertifikat peserta akan kami kirimkan kepada email masing-masing. Oke, sebelumnya kita ice breaking sebentar. Salam genre. Remaja genre. Cerdas ceria. Genre Kota Solo. Yang muda yang berencana. Oke teman-teman, kita bakal dokumentasi, jadi tangannya salam genre semua. Satu, dua, satu, dua, tiga. Selanjutnya berencana itu Karen. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Ibu, Kak Icin, dan peserta yang hadir. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Syukur, Kak. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih sahabat genre. Aja, Mama. Makasih guys. Anu nampaknya. Dadah ibu-ibu. Makasih Bu. Makasih Ibu semuanya. Lift.